Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di JM Studio. Video ini merupakan video part ketiga dari materi kesetimbangan kimia, di mana pada video kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan disosiasi. So, siapkan dirimu and let's study. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi kesetimbangan kimia, di mana pada video part pertama kita sudah belajar mengenai pergeseran kesetimbangan kimia atau asas Dekatelier. Lalu pada video part kedua kita sudah belajar mengenai tetapan kesetimbangan kimia, yaitu Kc dan Kp, serta bagaimana cara kita untuk menentukan entah itu persamaan Kc dan Kp dan juga nilai dari Kc ataupun Kp dari suatu reaksi kimia. Dan pada video terakhir kali ini, kita akan belajar mengenai kesetimbangan disosiasi. Sebenarnya secara konsep, hampir sama dengan apa yang sudah kita pelajari di video part kedua, materi tetapan kesetimbangan ya. Namun pada video kali ini kita akan belajar sedikit tambahan ilmu, yaitu mengenai derajat disosiasi. Apa itu derajat disosiasi? Kita akan mulai saja pembahasan di video part ketiga kali ini. Oke, kesetimbangan disosiasi. Jadi yang dimaksud dengan kesetimbangan disosiasi ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan yang terjadi pada reaksi disosiasi atau reaksi penguraian dari suatu zat. Nah, reaksi disosiasi atau reaksi penguraian ini merupakan suatu reaksi yang terjadi ketika molekul atau zat yang kompleks ya, dia terurai menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Nah, ketika terjadi penguraian zat dari yang kompleks menjadi lebih sederhana, maka perbandingan antara jumlah mol yang terurai terhadap jumlah mol awal ya sebelum dia terurai, maka disebut sebagai derajat disosiasi atau derajat ionisasi dan diberikan simbol dengan alfa. Nah, secara matematis persamaan matematikanya untuk menentukan nilai alfa adalah seperti ini. Ya, alfa sama dengan mol zat yang terurai atau mol reaksi dibagi mol zat mula-mula. Jadi kalau kita membuat stoikiometri reaksi, itu kan selalu ada fase mula-mula reaksi setimbang. Nah, alfa ini adalah perbandingan antara mol di fase R ya, atau fase reaksi dengan fase M atau mol mula-mula. Nah, ketika ditanyakan dalam bentuk persentase, maka rumus ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, mol zat yang terurai atau mol reaksi dibagi mol zat mula-mula dikalikan 100%. Tergantung soal mintanya dalam bentuk persentase atau dalam bentuk angka bukan persentase gitu ya. Nah, ini saja tambahan rumusnya atau tambahan materi dari kesetimbangan kimia. Kita akan langsung masuk ke contoh soal untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan dari kesetimbangan disosiasi. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ada sebanyak 0,5 mol PCl5 dipanaskan dalam wadah 1 liter menurut reaksi PCl5 fasenya gas terurai menjadi PCl3 fase gas dan Cl2 fase gas. Jika derajat disosiasi PCl5 adalah 0,2, tentukanlah nilai Kc dari reaksi tersebut. Oke, hampir sama kan? Dia mintanya Kc juga. Jadi kita akan kembali ujung-ujungnya ke menentukan tetapan kesetimbangan atau menentukan komposisi zat pada kondisi setimbang. Karena dia minta Kc, maka kita coba buat persamaan Kc-nya. Ingat, Kc itu merupakan perbandingan antara hasil kali konsentrasi produk dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang sudah dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, produknya ini kan di sebelah sini ya, di sebelah kanan. Ada PCl3 dan Cl2. Kc fase gas dan fase aquos yang dimasukkan ke dalam persamaan. Dan ini fasenya sama-sama gas. Berarti konsentrasi dari PCl3 ya, pangkat koefisiennya berarti pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi dari Cl2 ya. Koefisiennya 1 berarti pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi dari reaktan, reaktannya PC5. Fasenya gas, berarti konsentrasi PCl5 ya, pangkatnya koefisiennya, berarti pangkat 1. Nah, ini persamaan Kc. Kita butuh konsentrasi. Ya, konsentrasi berarti kita butuh yang namanya mol pada fase setimbang dari masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, kita lihat persamaan reaksinya. PCl5 ya, fase gas terurai menjadi PCl3 fase gas ditambah Cl2 fase gas. Nah, kalau kita buat mula-mula reaksi setimbang. Oke.
ada 0,5 mol PCl5 dipanaskan. Berarti ini pada kondisi awal ya. Berarti PCl5 pada kondisi awalnya adalah 0,5. PCl3 dan Cl2-nya karena dia merupakan karena dia merupakan produk ya atau hasil reaksi dan di soal tidak ada datanya, maka berarti belum terbentuk. Ya, berarti nilainya masih 0. Nah, berapa reaksi atau mol dari PCl5 yang bereaksi? Kita lihat di sini. Ada derajat disosiasi PCl5. Ya, 0,2 ini adalah alfanya. Berarti alfanya adalah 0,2. Ini bukan mol dari si PCl5-nya, tapi alfa dari PCl5 atau derajat disosiasi dari PCl5-nya. Nah, kalian ingat bahwa alfa itu rumusnya adalah mol di fase reaksi dibagi dengan mol pada fase mula-mula. Nah, berarti 0,2, apa yang 0,2 ya? Berarti 0,2 sama dengan mol reaksi ya di fase R-nya, karena dia alfa dari PCl5, maka kita lihat PCl5. Pada fase reaksi kan belum tahu berapa gitu ya. Ini yang harus kita cari. Sedangkan mol mula-mulanya, kita tahu nih bahwa yang direaksikan adalah 0,5 mol. Berarti mol awalnya atau mol mula-mulanya adalah 0,5. Jangan pakai yang 0, karena ini PCl3 punya, ini juga Cl2 punya. Tapi karena dia alfa dari PCl5, maka yang kita gunakan adalah data dari si PCl5. Nah, berarti mol dari reaksinya, ini tinggal kita kalikan silang ya. Berarti 0,2 dikali 0,5. Berarti kita punya mol reaksi dari PCl5 itu adalah sebesar 0,1 mol. Nah, kita punya sekarang ya, mol PCl5 yang bereaksi atau yang terurai ternyata adalah 0,1 mol. Ya. Berarti berapa mol PCl5 pada keadaan setimbang? Ya, reaktan kan berkurang ya. Berarti 0,5 dikurangi 0,1, berarti kita punya 0,4. PCl3-nya berapa? Kita menggunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya 1, PCl5 juga 1. Berarti 1/1 dikalikan 0,1. Berarti 0,1. Cl2 juga sama ya, koefisiennya 1. Berarti 1/1 dikali 0,1. Berarti kita punya 0,1. Maka PCl3 pada kadar setimbang adalah 0,1. Cl2 pada kadar setimbang adalah 0,1. Karena produk ditambah. Kita sekarang sudah punya mol dari masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, karena Kc butuhnya konsentrasi atau molaritas, maka kita cari dulu konsentrasi dari PCl5, ya berarti rumusnya adalah mol dibagikan dengan volume. Molnya yang pada kadar setimbang yaitu 0,4, berarti 0,4 dibagi volumenya adalah 1, berarti dibagi 1. Maka kita punya konsentrasi PCl5-nya adalah 0,4. Lalu konsentrasi dari PCl3, PCl3 sama rumusnya mol dibagi volume, mol pada kadar setimbang 0,1 ya dibagi volumenya. Wadahnya 1 liter, berarti volume untuk semua zat, yaitu 1, maka dia adalah 0,1. Ini satuannya molar, ini juga satuannya molar. Lalu konsentrasi dari Cl2, sama ya, mol dibagi volume, molnya 0,1, berarti 0,1 dibagi 1, yaitu 0,1 molar. Nah, kita sudah punya semua konsentrasi atau molaritas dari setiap zat yang terlibat, maka langsung kita masukkan ke dalam persamaan Kc ini, ya. Persamaan Kc-nya. Ya, Kc sama dengan konsentrasi dari PCl3. PCl3-nya adalah 0,1, berarti 0,1 M pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1, dikalikan konsentrasi Cl2, yaitu 0,1. Berarti dikalikan 0,1 M pangkat 1 dibagi konsentrasi PCl5, yaitu 0,4. Berarti dibagi 0,4 M pangkat 1. Nah, 0,1 dikalikan 0,1 berarti 0,01. M dikalikan M berarti M pangkat 2 ya. Dibagi, ini 0,4 M. Gitu ya. Nah, 0,01 dibagi 0,4 itu 0,025. Nah, satuannya, ini kan M pangkat 2, ini M. Berarti kita coret. Ini sisa 1. Berarti satuannya adalah M. Maka nilai Kc-nya itu adalah 0,025 M. Karena yang ditanyakan Kc juga, aja hampir sama step by step-nya. Hanya saja di sini kita belum tahu nilai dari mol yang bereaksi. Ya. Tapi kita diberikan datanya adalah derajat disosiasi. Di mana derajat disosiasi ini merupakan perbandingan antara mol yang bereaksi dengan mol mula-mula.
Maka kita cari dulu berapa mol reaksinya. Yaitu hanya ada tambahan step ya, tambahan step pada pengerjaan soal kesetimbangan disosiasi. Oke, ini contoh soal yang pertama. Kita akan lanjut di contoh soal yang kedua agar bisa lebih mudah untuk memahami kesetimbangan disosiasi ini. Oke, ini dia soal yang kedua. Dalam ruang 1 liter dimasukkan 0,2 mol gas HI yang terurai menurut persamaan reaksi seperti itu jika gas HI yang terurai adalah 25%. Ini gas HI yang terurai, dia 25%. Berarti nilai alfanya itu adalah 25%. Atau derajat ionisasinya adalah 25%. Tekanan total sistemnya adalah 10 atm, tentukanlah nilai Kp dari reaksi tersebut. Oke, kita lihat. Kp ya. Kp itu berarti menggunakan tekanan parsial produk dibagi reaktan yang fasenya gas, ini sama-sama gas semua. Berarti P dari H2 dipangkatkan koefisiennya 1 dikalikan P dari I2 pangkat koefisiennya yaitu 1 dibagi tekanan parsial dari HI pangkat koefisiennya yaitu pangkat 2. Nah, kita butuh tekanan parsial, berarti kita buat stoichiometri reaksinya dulu agar kita tahu komposisi gas pada keadaan setimbang. Nah, kita lihat 2HI ya fasenya gas terurai menjadi H2 yang fasenya gas ditambah I2 yang fasenya gas. HI-nya pada kondisi awal ada 0,2 mol. Ya. Berarti pada kondisi awal dia adalah 0,2. H2 sama I2-nya produk, nggak ada data, maka belum terbentuk, maka nilainya adalah 0. Nah, berapa yang bereaksi? Si HI-nya. Oke. Berarti karena alfanya adalah 25%, kan alfa sama dengan mol pada fase reaksi, ya, dibagi mol mula-mula. Kan itu ya. Oke. Alfanya ternyata 25%. 25% itu kalau kita buat, tadi kan 25 per 100 ya, atau berarti 0,25. Berarti di sini adalah 0,25 sama dengan mol reaksinya kan belum tahu. Berarti mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Mol mula-mulanya ternyata adalah 0,2. Berarti kita bagi dengan 0,2. Maka kita punya mol reaksinya itu adalah 0,25 dikalikan 0,2, yaitu sebesar 0,05 mol. Nah, kita sekarang punya, atau kita sekarang tahu mol reaksi atau mol HI pada fase reaksi itu adalah 0,05. Ini jadi 0,2 ya nomornya. Berarti yang bereaksi adalah 0,05. Nah, reaktan berkurang, berarti ini kita kurangi ya, 0,2 dikali 0,05 berarti 0,15. Nah, H2-nya berapa yang bereaksi? Ya, pakai keberangan koefisien. Berarti 1 dibagi koefisiennya HI2 ya, dikalikan 0,05. Berarti mol HI itu adalah 0,025. Mol I2-nya, sorry, tadi mol H2 ya maksudnya ya. Nah, ini misalnya mol I2-nya sama, dengan koefisien juga. Berarti 1/2 dikalikan 0,05, berarti 0,025. Nah, kita punya sekarang komposisi H2 pada keadaan setimbang berarti 0,025. I2 pada keadaan setimbang berarti 0,025. Oke. Nah, karena Kp butuhnya tekanan parsial, maka kita cari dulu tekanan parsialnya. Nah, tekanan parsial dari H2, ingat ya rumusnya, mol H2, berarti mol pada keadaan setimbang, dibagi mol gas total. Nah, atau mol total gas sama saja, dikalikan dengan P totalnya. Oke. Mol H2 pada keadaan setimbang, mana H2? Ini, pada keadaan setimbangnya adalah 0,025 dibagi mol gas total. Nah, gas itu ada gas HI, ada gas H2, ada gas I2. Pada fase setimbang atau pada keadaan setimbang, ini kita totalin semua nih molnya. Berarti 0,15 ditambah 0,025 ditambah 0,025. Nah, dikalikan dengan tekanan totalnya. Tekanan totalnya itu adalah 10 atm. Berarti kita kalikan 10. Nah, maka kita punya berarti 0,025 dibagi, nah ini mol totalnya yaitu 0,2 ya, kita kalikan 10. Berarti pH2-nya itu adalah 1,25 atm. Oke, ini pH2-nya. Lalu PI2-nya. Ya.
PI2 berarti mol I2 dibagi mol gas total, dikalikan P totalnya. Mol I2 itu adalah 0,025 juga, sama ya, berarti 0,025 dibagi mol totalnya kan 0,2, berarti dibagi 0,2 dikalikan 10, berarti 1,25 atm. Nah, ini P dari I2-nya. Lalu yang terakhir berarti kita cari tekanan parsial dari si HI-nya ya. Berarti mol HI berapa? Oh, 0,15. Berarti 0,15 dibagi mol gas totalnya 0,2 dikalikan P totalnya 10. Berarti kita punya tekanan parsial dari si HI itu adalah 7,5 atm. Oke, kita sudah punya semua nih tekanan parsialnya. Dari persamaan Kp yang kita punya ini, maka kita carilah nilai Kp-nya. Berarti Kp sama dengan tekanan parsial dari H2. Nah, 1,25 ya. Berarti 1,25 atm pangkat 1 ya, dikalikan dengan tekanan parsial dari I2, 1,25 juga. 1,25 atm pangkat 1 dibagi tekanan parsial dari HI pangkat 2. HI itu 7,5. Berarti 7,5 atm pangkat 2. 1,25 kita kalikan 1,25 itu hasilnya adalah 1,5625 atm dikalikan atm berarti atm kuadrat yang dibagi 7,5 kuadrat itu adalah 56,25 atm dikuadratkan maka menjadi atm kuadrat. Sama-sama atm kuadrat berarti habis ya, berarti Kp-nya adalah 1,5625 dibagi 56,25 yaitu sebesar 0,0278. Oke, ini adalah Kp-nya. Selesai ya. Jadi sama langkahnya seperti menentukan Kp di video part 2 sudah kita pelajari kemarin. Cuma bedanya di sini kita harus mencari berapa mol yang bereaksi berdasarkan data dari derajat disosiasinya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Ya, kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Nah, pada suhu tertentu gas HI terurai sesuai dengan persamaan reaksi 2HI tambah H2 tambah I2. Jika pada keadaan setimbang perbandingan jumlah mol HI dan H2 adalah 2:3, tentukanlah derajat disosiasi HI. Oke, dia minta derajat disosiasi HI ya, atau berarti dia minta alfanya dari si HI. Berarti rumusnya adalah mol reaksi ya dibagi mol mula-mula. Ya, tentunya dari HI ya, mol reaksi si HI dan juga mol mula-mula dari HI. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa sih mol HI yang bereaksi dan berapa mol HI pada kondisi awal. Nah, sayangnya di soal ini tidak ada data sama sekali tentang mol awal si HI-nya. Yang ada hanyalah perbandingan jumlah mol HI dan juga H2 pada keadaan setimbang. Nah, ada dua cara untuk mengerjakan soalnya. Di soal yang ketiga ini saya pakai cara panjangnya dulu, nanti di soal yang keempat kita akan pakai cara yang lebih singkat. Nah, kita lihat di sini. Reaksinya adalah 2HI ya, dengan fase gas terurai menjadi H2 fase gas ditambah I2 yang fasenya gas juga. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, mol HI pada kondisi awal kita nggak tahu berapa banyak sih molnya gitu ya. Maka kita anggap saja mol HI pada kondisi awal adalah sebanyak A mol. H2 sama I2 karena dia produk dan tidak ada data, maka berarti dia belum terbentuk, maka nilainya adalah 0. Nah, berapa banyak yang terurai, kita juga kan nggak tahu ya. Kita gunakan variabel lagi, cuman variabel yang berbeda dari variabel mula-mula. Kenapa harus berbeda? Karena pada kesetimbangan kimia, reaktan itu tidak akan habis bereaksi. Jadi kita harus cari variabel selain A. Bebas mau apa saja. Misalkan saya menggunakan Y mol. Ya, artinya yang bereaksi sebanyak Y mol. Mol H2-nya berarti 1/2 dikalikan Y, nah, atau 0,5 Y. Mol I2-nya juga berarti 1/2 dikalikan Y, ya, atau 0,5 Y. Berarti kita punya di sini 0,5 Y, di sini adalah 0,5 Y. HI-nya berarti adalah A min Y. Ya, A min Y mol.
Nah, perbandingan jumlah mol antara HI dengan H2, ya, berarti mol HI dibandingkan dengan mol H2, itu hasilnya adalah 2:3. Ya, kita masukkan saja nilainya ya. HI itu mol setimbangnya adalah A min Y. Ya, A min Y, sedangkan mol H2 pada kondisi setimbang ini ya, berarti 0,5 Y, hasilnya harus sama dengan 2:3. Berarti tinggal kali silang berarti A min Y kita kalikan 3, ya. Sedangkan 0,5 Y-nya kita kalikan 2. A min Y kalikan 3 berarti 3A min 3Y sama dengan 0,5 Y kalikan 2 berarti 1 ya, berarti Y. Pindah ruas berarti 3A sama dengan Y ditambah 3Y. Maka 3A itu sama dengan 4Y. Nah, berarti nilai Y itu adalah 3/4A. Nah, kita tahu sekarang nih, Y-nya adalah 3/4. Sedangkan di sini kan mol HI-nya adalah Y ya. Berarti mol reaksinya itu Y mol dibagi dengan A mol. Kan gitu ya. Nah, karena Y itu adalah 3/4A, maka ini kita ganti. Berarti 3/4A mol dibagi, ini kan A dong ya. Berarti dibagi A mol. Ini coret satuannya, A-nya juga kita coret. Berarti 3/4 dibagi 1, maka alfa dari HI adalah 3/4. Ya, ini kalau dalam bentuk angka. Tapi kalau dia mintanya persentase, berarti tinggal kita kalikan 100% ya. Berarti sama dengan 75%. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Ya, di mana kita menentukan derajat disosiasi dari suatu reaksi kesetimbangan. Ya. Nah, di soal yang keempat, masih sama, kita mencari derajat disosiasi juga dengan menggunakan perbandingan, cuma kita akan menggunakan cara yang lebih singkat. Ya, kita lihat di sini ya, gas N2O5 terurai melalui persamaan reaksi seperti ini. Pada keadaan setimbang, perbandingan jumlah mol N2O5 banding NO2 banding O2 adalah 2:4:1. Oke, 2:4:1. Berarti ini seluruh zat pada kesetimbangan itu sudah diketahui perbandingan molnya. Kalau kita lihat reaksinya, berarti kan 2N2O5 gas terurai menjadi 4NO2 gas ditambah O2 gas. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, kita nggak tahu berapa mol N2O5-nya. Kalau produk dia 0 ya, karena kan belum terbentuk. Nah, kita juga nggak tahu berapa banyak mol reaksi yang terjadi si N2O5-nya. Kita bisa menggunakan cara seperti soal yang ketiga, tadi contoh soal yang ketiga. Namun, di contoh soal yang keempat, kita akan menggunakan cara yang berbeda. Kita lihat di sini. Perbandingan jumlah molnya kita udah tahu, 2:4:1. Berarti mau kondisi awalnya berapapun si N2O5-nya dan berapapun yang bereaksi, di kondisi akhir perbandingan mereka itu harus 2:4:1. Jadi kita bisa buat, di sini harus 2:4:1. Nah, si produk ini kan bertambah ya jumlahnya ya. 0 tambah berapa biasanya 1? Ya berarti kan 1. NO2, 0 tambah berapa biasanya 4? Berarti kan 4. Ya berarti kita punya nih 4 mol NO2, 1 mol O2. Untuk mencari N2O5-nya yang bereaksi, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Bebas, kita mau menggunakan perbandingan dengan siapa. Misalkan mau bandingin sama NO2, boleh. Berarti koefisien N2O5, 2 dibagi koefisiennya NO2, 4 ya. Berarti 2/4 dikali molnya NO2, 4. Berarti 4 sama 4 coret, maka kita punya 2 mol N2O5 yang bereaksi. Mau menggunakan O2 juga boleh. Kalau pakai O2 kan berarti koefisiennya N2O5 itu 2, koefisiennya O2 1, berarti 2/1 dikalikan molnya O2, 1 ya. Ini coret. Berarti hasilnya 2. Sama kan? Sama-sama 2 mol. Ya, bebas, kita mau menggunakan perbandingan dengan siapa. Nah, ingat, reaktan itu berkurang. Ini berapa sih supaya ketika dikurangi dengan 2 mol, hasilnya sama dengan 2? Berarti di sini adalah 4 mol. Kenapa 4 mol? Karena 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Itu. Nah, kita sudah punya nih komposisi zat pada fase mula-mula, reaksi, dan juga pada fase setimbang. Karena dia minta alfa dari si N2O5, maka kan rumusnya adalah mol N2O5 pada fase reaksi dibagi mol N2O5 pada fase awal atau mol mula-mulanya. Ya berarti mol reaksinya adalah 2 ya.
berarti 2 dibagi 4, atau berarti 1/2. Nah, kalau dijadikan dalam persen, berarti dia adalah 50%. Nah, besar. Terserah kalian, lebih nyaman dengan cara pada soal yang ketiga, atau dengan menggunakan cara pada soal yang keempat ini. Hasilnya akan sama saja. Oke, ini tentang kesetimbangan disosiasi. Kita akan masuk di contoh soal yang terakhir, yang kelima, yang kita hubungkan dengan tetapan kesetimbangan lagi. Oke, kita lihat di sini. Nah, ada satu mol gas HCl terurai dalam wadah 1 liter, sama reaksinya ada. Jika tetapan kesetimbangan atau Kc-nya adalah 4, maka tentukanlah derajat disosiasi dari HCl yang terurai. Oke, di sini Kc-nya diketahui. Ya, Kc-nya diketahui, kita harus cari berapa derajat disosiasinya. Kalau di contoh soal yang sebelumnya, itu kan alfa-nya diketahui atau derajat disosiasinya diketahui, kita mencari nilai Kc ataupun nilai Kp-nya. Nah, lagi-lagi caranya atau step-by-stepnya sama seperti tetapan kesetimbangan di video part kedua. Kita buat reaksinya. Ya, kita lihat. Reaksinya adalah 2HCl yang fasenya gas terurai menjadi H2 fase gas ditambah Cl2 fasenya gas. Oke, kita buat mula-mula reaksi setimbang. 1 mol gas HCl dibiarkan terurai, berarti pada kondisi awal HCl-nya ada sebanyak 1 mol. H2 sama Cl2-nya produk ya, berarti 0. Nah, yang terurai kan belum tahu berapa banyak si HCl-nya ya. Kita misalkan saja HCl yang terurainya adalah X mol. Nah, berarti mol H2-nya berapa? Dengan koefisien, berarti 1/2 dikalikan X, berarti 0,5X. Cl2-nya berarti sama ya, 1/2 dikalikan X, berarti 0,5X. Berarti kita punya pada keadaan setimbang, mol HCl-nya itu adalah 1 min X mol, mol H2-nya berarti 0,5X mol, lalu mol Cl2-nya berarti 0,5X mol. Nah, diketahuinya Kc kan, maka kita buat persamaan Kc-nya. Ingat, produk dibagi reaktan. Produknya yang fase aqueous dan gas, reaktannya fase aqueous dan gas. Di sini sama-sama gas, maka dua-duanya masuk ya. Berarti konsentrasi H2 pangkat koefisiennya 1 dikalikan konsentrasi Cl2 pangkat koefisiennya 1 dibagi konsentrasi dari Cl2 pangkat, bukan Cl2, reaktannya adalah HCl. Berarti dibagi konsentrasi HCl pangkat 2, karena koefisiennya adalah 2. Berarti kita harus tahu dong berapa konsentrasi H2, Cl2, dan HCl. Kita cari. Jadi konsentrasi H2 mol dibagi volume. Nah, konsentrasi molnya 0,5X, ya, berarti 0,5X dibagi volumenya adalah 1 liter. Ya, berarti dibagi 1, maka kita punya 0,5X. Konsentrasi Cl2-nya berarti sama ya, mol dibagi volume, molnya 0,5X, dibagi volumenya 1, berarti 0,5X. Lalu terakhir konsentrasi HI-nya berarti 1 min X ya, karena ini molnya 1 min X yang pada keadaan setimbang, dibagi volumenya 1, berarti dibagi 1. Maka kita punya 1 min X. Tinggal kita masukkan. Kc-nya adalah 4, berarti 4 sama dengan konsentrasi H2, yaitu 0,5X pangkat 1 dikalikan Cl2-nya juga 0,5X pangkat 1 dibagi HCl-nya itu, ini HCl ya, bukan HI. HCl-nya itu adalah 1 min X, berarti 1 min X pangkat 2. Nah, kita lihat, berarti 4 sama dengan 0,5X dikalikan 0,5X, berarti sama saja 0,5X dikuadratkan, ya, dibagi 1 min X kuadrat. Berarti dibagi 1 min X kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini ya, agar perhitungannya tidak terlalu rumit, maka kita akarkan kedua belah sisi. Nah, kita buat seperti ini. Berarti akar 4 itu adalah 2, 0,5X kuadrat diakarin, berarti kuadratnya hilang. Berarti menjadi 0,5X dibagi 1 min X kuadrat dikuadratkan, berarti kuadratnya diakarkan, berarti kuadratnya hilang. Ya. Berarti 1 min X. Berarti kita tinggal kalikan silang. Ya, 1 min X dikalikan 2 itu sama dengan 0,5X. 1 min X kalikan 2 berarti 2 min 2X sama dengan 0,5X. Ya, berarti pindah ruas. 2 sama dengan 0,5X ditambah 2X.
Berarti 2 sama dengan 2,5x, maka nilai x-nya adalah 2 dibagi 2,5, yaitu 0,8. Nah, kita tahu nih, x-nya itu adalah 0,8. Karena dia minta derajat disosiasi HCl, ya, alfa dari HCl, berarti kan rumusnya mol reaksi dari si HCl ya, dibagi dengan mol HCl pada fase mula-mula atau mol awalnya. Nah, mol reaksinya berapa? Mol reaksinya adalah X. X-nya berarti X dibagi mol mula-mula. Mula-mulanya 1 ya, berarti X dibagi 1. X-nya itu adalah 0,8, berarti 0,8 dibagi 1, berarti alfanya adalah 0,8. Atau kalau mau jadikan dalam bentuk persentase, berarti dia adalah 80%. Sekali lagi tidak jauh berbeda dengan tetapan kesetimbangan, ya. Hanya penambahan konsep derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Makanya saya sarankan pahami dulu di video part kedua tentang KC dan KP-nya, baru dipelajari video part ketiga ini. Ya, karena ini hanyalah penambahan sedikit ya mengenai tetapan kesetimbangan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video materi pembelajaran tentang kesetimbangan kimia. Silakan dipelajari ketiga video yang sudah terupload di linknya dan di kolom deskripsi ya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.